Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bio, selamat datang di Swiki Channel, channel pembelajaran biologi. Masih bersama saya Indah Nurbaiti. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu mengenai ekologi. Ini dia materinya. Untuk ekologi saya bagi menjadi beberapa part. Untuk video part pertama ini membahas mengenai komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Apa saja sih materinya? Simak baik-baik ya. Komponen ekosistem. Di sini ada gambar biotik versus abiotik. Jadi, komponen ekosistem ini terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Biotik artinya hidup, abiotik karena ada tambahan a berarti artinya tak hidup. Jadi, biotik ini terdiri dari organisme-organisme hidup. Sedangkan komponen abiotik berarti terdiri dari benda mati, tetapi tetap mendukung kerja dari si komponen biotik atau menjadi medianya. Komponen abiotik. Sini ada gambar ya, di samping ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 komponen abiotik. Di sini ada air ini artinya udara. Kemudian ada salinity atau kadar garam. Kemudian ada soil atau tanah. Temperatur atau suhu, light cahaya. Water air, minerals berarti kandungan garam mineral dalam tanah. Kemudian ada pH atau derajat keasaman. Dan yang terakhir ada humidity atau kelembapan. Tadi sudah dibahas di awal, komponen abiotik itu adalah komponen tak hidup. Yang mana komponen abiotik ini adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Yang pertama ada udara. Nah, udara dalam ekosistem ini berfungsi untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Kemudian ada air. Selain digunakan sebagai pelarut makanan yang kita makan, air ini berfungsi untuk fotosintesis, membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan sendiri yang biasanya dilakukan oleh tumbuhan hijau. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun yang disebut klorofil. Selain sebagai pelarut dan juga membantu proses fotosintesis, air juga berfungsi sebagai habitat atau tempat tinggal dari tumbuhan dan hewan, yang berarti hewan yang hidupnya di air gitu ya. Ada tumbuhan air dan hewan air, berarti tempat tinggalnya itu ya di air. Jadi selain pelarut, selain membantu proses fotosintesis, juga sebagai habitat tumbuhan dan hewan air. Kemudian ada tanah. Tanah ini memiliki kandungan mineral, bahan organik, air, dan adanya udara. Biasanya tanah ini dimanfaatkan tumbuhan untuk penyerapan air dan garam-garam mineral yang terkandung di dalamnya. Jadi tumbuhan itu menyerap air dan garam-garam mineral dalam tanah. Jadi tempatnya garam-garam mineral dan air yang nantinya akan diserap tumbuhan, itu tanah. Selain itu juga berfungsi untuk pemukiman. Ini terutama bagi manusia dan hewan-hewan yang hidup di daratan.
Kemudian selain sebagai pemukiman juga biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan dan area-area yang lain yang biasanya digunakan oleh manusia. Kemudian ada garam mineral. Nah, garam mineral ini berfungsi untuk pertumbuhan. Selain itu juga berfungsi untuk keseimbangan asam basa. Kemudian mengatur kerja alat-alat tubuh dan proses metabolisme. Selanjutnya masih mengenai komponen abiotik. Sini ada sinar matahari. Sinar matahari ini merupakan sumber energi. Selain sebagai sumber energi, sinar matahari ini juga berfungsi sebagai membantu proses fotosintesis. Jadi selain air, cahaya matahari atau sinar matahari juga berguna dan sangat membantu proses fotosintesis. Karena memang fotosintesis itu harus ada cahaya matahari. Jika tidak ada cahaya matahari, tidak dapat terjadi proses fotosintesis. Di mana proses fotosintesis ini nantinya akan menghasilkan energi potensial. Berupa apa? Karbohidrat. Yang nantinya akan diubah menjadi energi kinetik oleh manusia dan hewan. Kemudian ada suhu. Suhu ini merupakan derajat energi panas yang dipengaruhi oleh sinar, yaitu terutama matahari. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan ini dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Berarti semakin tidak ada cahaya, semakin lembab. Kemudian ada pH atau derajat keasaman. Derajat keasaman atau pH ini biasanya berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Jadi tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada pH 5,8 sampai 7,2. Di mana nilai pH tanah ini akan dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, dan juga kegiatan dari si akar tanaman tersebut. Dan yang terakhir ada topografi. Topografi ini adalah naik turunnya atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, topografi ini nantinya akan mempengaruhi iklim yang nantinya akan berpengaruh pada suhu dan kelembapan. Itu adalah komponen abiotik. Ya, tadi ada udara, air, tanah, garam mineral. Kemudian ada sinar matahari, suhu, kelembapan, pH, dan topografi. Selanjutnya ada komponen biotik. Kalau tadi abiotik itu tak hidup, berarti komponen biotik ini adalah berisi organisme hidup. Apa saja sih yang termasuk dalam komponen biotik? Di komponen biotik ini yang termasuk di dalamnya adalah seluruh makhluk hidup di bumi. Siapa aja? Ada bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, ada hewan invertebrata, dan juga hewan vertebrata, termasuk manusia. Nah, komponen biotik ini ada 2 komponen. Jadi kalau tadi komponen ekosistem itu ada 2, abiotik dan biotik. Nah, komponen biotiknya ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Untuk komponen autotrof di sini bisa dilihat ada gambar tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis. Kenapa? Karena
mengandung zat hijau daun atau klorofil. Sehingga komponen autotrof berarti berisi tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis. Artinya, komponen autotrof berarti dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya. Berarti siapa yang termasuk komponen autotrof? Yang termasuk dalam komponen autotrof adalah organisme uniseluler maupun multiseluler berklorofil yang dapat melakukan fotosintesis. Ada fitoplankton, ganggang, dan juga plante. Plante berarti ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan juga tumbuhan berbiji. Kalau tadi ada komponen autotrof yang dapat membuat makanan sendiri, berarti komponen heterotrof ini lawannya, yaitu tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi komponen heterotrof ini terdiri dari organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Karena tidak dapat membuat makanan sendiri seperti komponen autotrof, komponen heterotrof memanfaatkan organisme lain untuk dijadikan makanan. Contohnya apa saja? Ada herbivor, pemakan tumbuhan. Kemudian ada karnivora, pemakan hewan atau daging. Kemudian ada omnivora, berarti pemakan keduanya. Pemakan tumbuhan juga pemakan daging atau pemakan hewan. Selain itu ada dekomposer dan detritivor. Apa sih bedanya dekomposer dan detritivor ini? Dekomposer ini adalah makhluk hidup yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan. Contohnya ada bakteri dan fungi. Sedangkan detritivor ini adalah makhluk hidup yang memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati. Contohnya apa? Ada rayap, cacing tanah, dan kaki seribu. Tadi sudah dibahas mengenai komponen ekosistem, selanjutnya kita bahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama ada netralisme. Yang namanya netral berarti tidak memihak, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi netralisme ini tidak ada yang diuntungkan dan juga tidak ada yang dirugikan dalam interaksi komponen ekosistem. Kemudian yang kedua ada kompetisi, lomba. Berarti ada yang kalah, ada yang menang. Dimana pada saat kompetisi, ini jika organisme itu kalah, kalau nggak mati ya pindah ke tempat yang lain. Itu yang dinamakan kompetisi. Kemudian ada komensalisme. Komensalisme ini adalah salah satu memperoleh keuntungan, jadi interaksi antar dua organisme atau lebih, di mana salah satunya ini memperoleh keuntungan, sedangkan pihak yang lainnya itu tidak dirugikan. Jadi satu untung, tapi yang satunya juga tidak rugi. Itu komensalisme. Kemudian ada amensalisme. Amensalisme berarti interaksi antar dua makhluk hidup atau lebih, di mana salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lain juga tidak untung dan tidak rugi. Kenapa? Penyebabnya itu ada alelopati. Oke, ini tadi sudah ada netralisme, komensalisme, kompetisi, dan amensalisme. Untuk alelopati ini apa ya? Kemampuan organisme untuk menghasilkan suatu zat
yang nantinya bisa merugikan organisme lain. Oke, lanjut. Jadi sudah ada 4. Ini ada 4 lagi interaksi antar komponen ekosistem. Ada parasitisme. Nah, parasitisme ini adalah interaksi antar dua organisme atau lebih di mana salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak yang lain mendapat keuntungan. Kemudian ada predasi. Predasi itu apa sih? Peristiwa makan-memakan antar organisme. Selanjutnya ada protokooperasi. Nah, protokooperasi ini adalah interaksi antar suatu organisme, dua atau lebih, di mana masing-masing pihak memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Jadi maksud dari asosiasi tidak merupakan keharusan itu, keuntungan itu tidak didapat dari organisme yang merupakan lawan interaksinya. Bisa dari organisme yang bukan lawan interaksinya. Kemudian yang terakhir ada mutualisme. Nah, mutualisme ini adalah interaksi antar dua organisme atau lebih di mana masing-masing pihak memperoleh keuntungan. Ini lawan dari protokooperasi ya. Tetapi asosiasi yang terjadi merupakan keharusan. Jadi keuntungannya pasti didapat dari lawan interaksi. Kalau protokooperasi keuntungannya bisa didapat dari lawan interaksinya atau organisme lain. Sedangkan mutualisme itu keuntungannya pasti didapatkan dari lawan interaksinya. Nah, mungkin cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu di materi berikutnya, masih membahas mengenai ekologi. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Ingat ya, karena ini masih pandemi. Jangan lupa pakai masker saat akan bepergian dan jangan lupa cuci tangan setelah bepergian. Salam biologi, salam lestari, salam konservasi. Jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.